Dan please buat netizen, jangan judge atau ngomong hal-hal buruk terhadap korban hanya karena mereka meninggalnya di tempat hiburan malam. Karena ya nggak semuanya yang ada di sana itu orang yang mungkin kalian pikirkan. Banyak dari mereka juga yang mencari uang atau mencari rezeki di tempat itu. Jadi kita doakan saja yang baik-baik aja ya. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Petugas gabungan kembali menemukan satu jenazah korban dalam kondisi tidak utuh. Tampaknya sudah terjebak dalam asap tebal. Ruang karaoke tempat hiburan malam Tiara. Membantu kita dalam nanti besok. Kebakaran dahsyat melanda Hotel Grand Cartal di Santa Ana winds are returning to California. Fire's coming around the corner. The chair of the Los Angeles County Board of Supervisors sent an open letter. Michelle, I have never seen anything like this before. 2025 baru saja dimulai, tapi sayangnya udah banyak kejadian mengerikan yang terjadi di bulan Januari ini. Salah satunya kejadian akibat si jago merah alias kebakaran yang terjadi di pusat hiburan maupun penginapan. Niatnya datang ke suatu tempat buat melepas penat, malah ketemu maut. Kayak insiden kebakaran yang akan gue bahas di Unseen hari ini. Kalau gitu langsung aja kita ke urutan yang pertama. Check this out. Mall Glodok Plaza. Kita awali dari insiden kebakaran yang lagi jadi perhatian netizen Indonesia. Ya, kebakaran di Mall Glodok Plaza. Gue yakin banyak warga Jakarta yang tahu tempat yang satu ini. Dan biasanya kalau misalnya mau beli barang-barang elektronik yang murah, ini selalu diarahin ke sini. Gimana enggak? Pusat perbelanjaan yang terletak di Mangga Besar Jakbar ini udah ada sejak tahun 1977. Bahkan sebelum adanya mall-mall baru yang hadir, Glodok Plaza ini pernah jadi pusat perdagangan elektronik terbesar di Asia Tenggara sekitar tahun 1990-an. Mall ini terdiri dari 8 lantai, lantai 1 sampai 6 digunakan sebagai pusat jual beli barang-barang elektronik. Sementara lantai 7 dan juga 8 digunakan sebagai pusat hiburan malam berupa diskotik dan juga tempat karaoke. Sayangnya, di tanggal 15 Januari 2025, tepatnya di jam 21.25 malam, Mall Glodok Plaza mengalami insiden kebakaran. Kok bisa? Apa yang terjadi? Diduga insiden ini bermula dari lantai 7, tepatnya di tenan diskotik bernama Tiara atau dulunya dikenal sebagai Golden Crown. Nah, penyebabnya ini belum diketahui pasti, tapi ada beberapa dugaan yang memicu terjadinya kebakaran. Pertama, ada saksi di TKP yang sempat dengar suara seperti tabung gas yang bocor dan gak berapa lama muncul ledakan dan juga kobaran api. Kedua, diduga penyebabnya akibat material peredam suara berbahan glass wall yang dipakai di ruangan diskotik. Nah, bahan itu mudah terbakar dan cepat merambatkan api ke area sekitar. Ketiga, ada 2 saksi yang mencium aroma asap dari sebuah videotron yang ada di dalam ruangan di lantai 7. Nah, akibatnya ini api semakin membesar dan menyebar sampai ke lantai 6, 7, 8 dan juga rooftop gedung. Nah, sebelum api melahap semuanya, beberapa orang yang terjebak di dalam ini pada minta pertolongan lewat jendela. Sampai akhirnya 45 unit mobil pemadam kebakaran dan 230 personil sampai di lokasi jam 22:20 malam. Saat itu juga dilakukan proses pemadaman dan juga evakuasi korban sampai memakan waktu lebih dari 12 jam. Sampai saat ini sudah ada 9 orang yang selamat dan menjalani perawatan medis.
Sementara baru ada 9 korban jiwa yang berhasil ditemukan dan masih mencoba untuk diidentifikasi. Dan 14 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Nah, 6 dari 14 orang yang hilang ternyata bekerja sebagai kru salah satu maskapai penerbangan, salah satunya yaitu Oshima Yukari. Oshima ini dilaporkan hilang oleh ayahnya karena sebelumnya dia ini pamit ke Glodok buat menghadiri acara ulang tahun temannya. Tapi sampai saat ini Oshima dan kelima temannya ini masih belum ditemukan di mana keberadaannya. Selain itu, ada juga seorang ibu yang melaporkan anaknya yang bekerja jadi kasir di diskotik belum pulang ke rumah. Dan diduga sang anak menjadi salah satu korban. Sayangnya, proses identifikasi korban jiwa memakan waktu 1-2 minggu. Dikarenakan memang prosesnya ini sulit akibat keadaan jenazah yang hangus. Akibat kebakaran ini, Mall Glodok Plaza ditaksir mengalami kerugian sampai 90 miliar rupiah. Dan sebanyak 650 tenan juga ikut berdampak karena lokasi mall yang belum bisa diakses. Wow. Kita doakan semoga semua prosesnya lancar dan seluruh korban ini bisa ditemukan. Dan please buat netizen jangan judge atau ngomong hal-hal buruk terhadap korban hanya karena mereka meninggalnya di tempat hiburan malam. Karena ya nggak semuanya yang ada di sana itu orang yang mungkin kalian pikirkan. Banyak dari mereka juga yang mencari uang atau mencari rezeki di tempat itu. Jadi kita doakan saja yang baik-baik aja ya. Dan kita next ke insiden berikutnya. Hotel Grand Kartal. Kalian kebayang gak sih? Lagi enak-enaknya tidur di hotel. Tahu-taunya ada api datang menyerang dan juga kalian terjebak di ruangan tersebut. Amit-amit ya. Jangan sampai hal ini kejadian ke kita semua. Tapi sayangnya kejadian mengerikan ini benar-benar terjadi dan mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Ya, insiden kebakaran ini baru banget nih terjadi di tanggal 21 Januari 2025 yang menimpa sebuah hotel resort ski yang ada di pegunungan Bolu, Turki bernama Grand Kartal Hotel. Hotel ini merupakan gaya bangunan vintage yang sekeliling bangunannya ini dilapisi oleh kayu dan memiliki total 12 lantai dengan 161 kamar. Nah, kejadian ini bermula di jam 3.30 dini hari. Diduga kebakaran berasal dari restoran hotel yang ada di lantai 11. Tapi dugaan penyebab karena apa pihak setempat ini masih mencari tahu. Jadi ada sebanyak 30 unit mobil kebakaran dan 28 ambulans tiba di lokasi di jam 4.15 pagi. Cukup sulit untuk sampai ke titik lokasi karena memang jalannya ini tertutup salju dan juga cuaca yang sangat dingin. Serta letak hotel yang berada di sisi tebing. Tapi setibanya di sana mereka ini langsung melakukan misi pemadaman dan juga evakuasi korban. Butuh 12 jam hingga api ini berhasil dipadamkan. Dan yang bikin ngerinya lagi ini ada sebanyak 234 tamu yang menginap di sana. Karena memang lagi libur musim dingin jadi banyak yang milih untuk liburan di Turki dan memilih Hotel Grand Kartal ini sebagai penginapan. Dan ya, kebanyakan dari penghuni lantai atas yang udah kepalang panik milih buat melompat dari jendela hotel buat menyelamatkan diri. Selain itu ada juga yang mencoba turun menggunakan untaian spray dan juga selimut yang diikat di tiang jendela. Tapi sayangnya selain banyak yang meninggal karena terpanggang ada juga dari mereka yang meninggal akibat berusaha melarikan diri. Setidaknya 2 orang meninggal dunia akibat nekat melompat dari lantai atas. Dan selama api mulai membesar, ini nggak ada karyawan hotel maupun pengunjung yang menyadari hal tersebut. Karena memang sistem pendeteksi kebakaran ini gagal beroperasi alias alarmnya ini tidak aktif. Nah, mereka ini mulai sadar saat asap mulai mengepul dan juga bau terbakar ini mulai menyengat. Akibat hal ini, sebanyak 66 orang meninggal dunia dan 51 orang lainnya ini terluka. Dan hanya itu saja, ada 9 orang termasuk pemilik hotel ditahan pihak berwajib untuk diinterogasi terkait kejadian ini. Dan ya, polisi pun masih menyelidiki insiden mengerikan tersebut.
Dan ini gak kebayang ya betapa panik dan takutnya dan juga sesaknya nih di dalam hotel itu. Ya memang takdir itu datang gak pernah diduga-duga ya guys. Jadi ya kita hanya bisa berdoa untuk kebaikan di setiap langkah yang kita jalani setiap harinya. Oke, kita ke next yang terakhir. Kota Los Angeles. Nah yang terakhir ini juga gak kalah mengerikan. Masih di bulan Januari 2025. Insiden kebakaran hutan paling hebat juga terjadi di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, insiden ini diawali pada tanggal 7 Januari 2025 di jam 10.37 pagi. Saat itu ada sekelompok pendaki yang melihat kabut asap di kawasan bukit Temescal Canyon. Dan itu awal mula dari kebakaran yang mengerikan. Nah, dalam waktu kurang dari setengah jam, luas kebakaran ini menyebar dari 4 hektar menjadi 80 hektar. Dan jam-jam berikutnya ini api semakin menyebar ke beberapa wilayah dan menelan banyak rumah, restoran, dan juga tempat penting serta fasilitas umum lainnya. Wilayah yang terdampak antara lain ini adalah Pacific Palisades, kemudian ada Eaton, San Gabriel, Hearst, Lembah San Fernando, Kenneth, dan juga Ventura Country. Dan sampai tanggal 9 Januari 2025, api telah melahap lahan seluas 37.000 hektar. Bahkan lebih besar dari luas kota Paris. Dan sekitar 12.300 bangunan hancur yang ditaksir semua kerugiannya mencapai 928 triliun rupiah. Nah, ada beberapa penyebab yang membuat penyebaran api begitu cepat. Antara lain, adanya tiupan angin Santa Ana yang menggerakkan bara api sampai terbang begitu jauh, ditambah cuaca ini sedang kering. Apalagi di sekitar lokasi kebakaran dipenuhi dengan ngarai dan juga jurang yang banyak tanaman lebatnya. Jadi ini bisa merambatkan api dan juga kobaran pun ini semakin intens. Tapi ya bagaimana awal mula dari munculnya api ini belum diketahui pasti. Yang jelas sebanyak 790 petugas pemadam kebakaran selalu siaga di lokasi tersebut untuk berjaga-jaga adanya kebakaran susulan. Dan akibat insiden ini sebanyak 150.000 warga diungsikan dan juga dilaporkan ada 27 orang meninggal dunia serta 31 lainnya dikabarkan menghilang. Banyak juga dari para selebriti papan atas yang rumahnya hangus terbakar seperti Paris Hilton, Anna Faris, Tyra Banks, Bella Hadid, Ben Affleck, dan juga masih banyak lainnya. Dan ternyata ada hal mengerikan lainnya terkait teori dan juga konspirasi di balik kejadian kebakaran hebat ini. Pertama, teori mengenai direct energy weapons dan juga benda berwarna biru. Dipercaya kebakaran ini diakibatkan oleh DEW, yaitu senjata energi jarak jauh yang terarah dengan merusakkan targetnya menggunakan laser atau juga sistem gelombang mikro. US ini memang telah mengembangkan dan juga menguji senjata ini untuk kebutuhan militer seperti digunakan untuk melumpuhkan pesawat tanpa awak atau rudal musuh. Nah, laser tersebut ini dapat memunculkan api dan berakibat kebakaran. Dan katanya senjata ini itu nggak bisa mengenai benda-benda yang berwarna biru karena frekuensi dan juga panjang gelombangnya ini sudah diprogram buat nggak bekerja di objek berwarna biru. Dan katanya hal ini juga mungkin berkaitan dengan warna laser yang dihasilkan yaitu sama-sama berwarna biru. Makanya si laser ini akan mantul kalau kena warna biru dan justru malah bisa mengenai objek berwarna lainnya. Dan warna laser ini kalau misalnya ditembakkan di pagi hari sinarnya ini bisa nggak kelihatan jelas. So, pas banget. Jadi kejadian kebakaran ini terjadi di pagi hari di saat orang-orang nggak menyadari akan kemungkinan adanya senjata laser ini. Dan yang kedua, konspirasi dari The Simpsons yang telah meramal adanya insiden tersebut. Lagi-lagi serial kartun dari The Simpsons ini dipercaya telah memprediksi adanya kebakaran dahsyat yang melanda Los Angeles.
Dalam episode 12 berjudul Little Big Girl di season 18 yang tayang perdana di tahun 2007 ini memperlihatkan adegan krisis kebakaran hutan yang lagi berlangsung di kota Springfield alias kota fiktif yang jadi latar kartun The Simpsons. Nah, kebakaran itu mengancam kota dan seluruh isinya termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan karakter Bart Simpson inilah yang secara nggak sengaja memulai kebakaran yang menyebabkan adanya kekacauan besar. Nah, di episode ini juga diperlihatkan perjuangan para petugas pemadam kebakaran dalam mengendalikan api. Dan akibat episode ini, netizen ini jadi mengaitkan dengan kebakaran LA yang baru saja terjadi. Dan menurut mereka, kejadiannya ini mirip banget dengan penampilan kebakaran, rumah yang terbakar, dan upaya dari para petugas pemadam. Tapi banyak juga yang menganggap episode The Simpsons ini hanyalah kebetulan saja. Menarik juga. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah.